Terima kasih Yesus. Bapak Yahweh, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak-Mu dari hari-hari yang telah kami lewati. Dan pagi hari ini Tuhan bawa kami untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami mau belajar mempersembahkan seluruh kehidupan kami yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Kami mau sediakan hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mohon kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, melembutkan hati kami, membuka pikiran kami, memberikan kami ketenangan pagi ini Tuhan. Sehingga firman-Mu yang bekerja, firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, kami bersiap dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dan iman sama katakan amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, sehat semua ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, saya akan melanjutkan seri firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini, ya, dengan cuaca yang baik, dengan cuaca yang seger. Saya berharap kita semua dapat menikmati firman Tuhan, ya, dengan sukacita. 1 Korintus 1 ayat 9. Ya. 1 Korintus 1 ayat 9, yuk kita baca sama-sama. Belum ya? Ayo. Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, yang sudah dapat, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, mulai. Haleluya. Saya di sini nggak dengar suaranya. Gitu ya. Ayo, ya. Ayo kita baca dengan tegas, kita baca dengan sukacita. Ayo, 1, 2, mulai. Elohim itu setia, lalu Dia kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Sing amin sedikit. Sama katakan amin. Iya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini menjadi ayat yang sangat memberkati secara pribadi, saudara dikasih Tuhan, dan saya percaya ketika ini saya sampaikan, Bapak Ibu semua juga diberkati Tuhan. Ya, beberapa minggu ayat yang sama memberikan satu kekuatan, memberikan satu peneguhan yang luar biasa. Nah, pagi hari ini, saudara dikasih Tuhan, diingatkan kembali bahwa saudara dan saya dipanggil Tuhan. Ya, kalau di dalam bahasa sehari-hari dikatakan bahwa saudara dan saya hari ini sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan satu tujuan, bukan hanya diselamatkan, bukan hanya saudara mengalami karya penebusan dosa, tapi saudara dan saya mulai memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. Ya, dan ini berulang kali saya sampaikan kenapa saudara dikasih Tuhan bahwa saudara dan saya harus diteguhkan, harus diingatkan terus bahwa saudara dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan, bukan sekedar dekat. Kalau Mazmur Daud mengatakan hanya dekat Elohimku, hari ini saudara dan saya bukan hanya dekat, tapi saudara sudah bersatu dengan Tuhan. Amin. Nah, kesatuan kehidupan kita dengan Tuhan ini namanya persekutuan. Nah, ada maksud apa saudara dan saya terus diajak bersekutu dengan Tuhan? Ya, beberapa sesi yang kemarin saya sampaikan bahwa saudara dan saya ya boleh mendapatkan perkara-perkara rohani dengan Tuhan. Ya, sekalipun saudara dan saya bersekutu dengan dunia ini lewat pekerjaan, lewat usaha, dan 24 jam satu hari saudara dan saya sibuk dengan berbagai kesibukan. Ya, pikiran terkuras habis, tenaga terkuras habis. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, tempat di mana kita mulai mengalami pemulihan di hari itu, saudara bersekutu dengan Tuhan. Ya, yang capek mulai disegarkan ketika engkau menyembah, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau mulai baca firman, ya kekuatan dipulihkan. Ya, hati yang mulai galau, hati yang mulai gelisah, hati yang mulai sehari itu mangkel, sehari itu ketemu orang-orang sing becekno, ya
Berapa banyak di antara Bapak Ibu semua satu hari itu ketemu orang yang bencek, Bapak Ibu? Seminggu berapa kali ketemu? Wah, setiap hari isi nemen, ya, artinya nemen tantangan deh, saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu saya kasih Tuhan, sehingga ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, hatimu dipulihkan. Ya, orang-orang yang bencana itu tidak perlu tertanam di hatimu, tidak perlu tertanam dalam pikiranmu. Ya, persekutuanmu dengan Tuhan memulihkan semuanya. Amin. Ya, masalah-masalah yang kita hadapi hari demi hari, saudara, tidak bisa menekan hidup kita. Kenapa? Ketika kau bersekutu dengan Tuhan, kau beroleh kekuatan. Saudara ingat bagaimana Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, saudara. Ya, rasanya tenaga wis habis, saudara. Ya, tapi ketika dia berdoa dan dia berkomunikasi dengan Bapa, jadi katakan malaikat turun, ya memberikan apa? Kekuatan. Ya. Apalagi saudara dan saya hari ini sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita mempunyai hubungan dekat dengan Bapa kita. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan lebih lanjut, ya. Dan persekutuan kita dengan Tuhan membuat kita apa? Memiliki kekuatan, memiliki kemampuan dari hari ke hari. Ya, hari-hari ini sudah dikasih itu banyak orang ngomong berat, kita semua sudah tahu, kita semua sudah, bahkan di antara kita semua sudah merasakan semua kondisi hari ini. Sekalipun hari ini kondisi puji Tuhan mulai pulih, tapi tetap waspada. Ya, waspada gimana? Firman Tuhan katakan berjaga berdoa. Ya, tetap jaga kesehatan tapi juga tetap berdoa. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini atau pagi hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa persekutuan kita dengan Tuhan mulai mempersiapkan kita untuk hari esok. Hari esok itu kapan? Hah? Senin, ya betul itu. Iya toh, Selasa, ya, Rabu, ya. Bahkan hari esok ini bicara bukan hanya waktu yang dekat, tapi hari esok ke depan, yaitu apa? Tentang masa depan. Kenapa seperti ini, saudara? Kenapa saudara perlu dipersiapkan? Ya, sekali lagi hubungan kita yang mulai erat bersekutu dengan Tuhan menuntun kita, membawa kita kepada masa depan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kenapa saudara dikasih kata demikian? Dalam Yakobus 4 ayat 14 saudara dikatakan, ya, Yakobus 4 ayat 14, padahal kamu tidak tahu tentang hari esok. Ya, apakah arti hidupmu? Sebab hidupmu itu sama seperti kabut yang kelihatan untuk sementara waktu kemudian lenyap. Ya. Dan Amsal 27 ayat 1, langsung ya, Amsal 27 ayat 1 dikatakan, jangan menyombongkan diri akan hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saya mau tanya, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak remaja semuanya nih, ada nggak yang pernah menyombongkan hari esok? Ada nggak? Sing ngomong Pak Ruby tapi jawabannya oke, banyak. Pernah nggak saudara merasa menyombongkan hari esok? Pernah Pak, janjian Pak. Gitu ya. Nah, survei Tuhan katakan jangan menyombongkan hari esok karena kita nggak tahu besok itu terjadi apa, akan apa yang terjadi, saudara. Artinya gini loh, banyak kita sekali kadang kita ini terlalu mulu-mulu, saudara. Ya, bahkan firman Tuhan katakan kita ini berpikir sederhana saja. Ya, Tuhan kasih yang simpel-simpel aja, jangan cari yang ribet. Ya, banyak manusia hari ini dikasih tuntunan yang simpel, dikasih tuntunan yang sederhana, ya toh, bahkan diajari yang sederhana aja, mintanya yang ribet. Ya, kemarin saya ngajari seseorang, ya, ngajari seseorang tentang aplikasi di PC, di laptop, kasih yang gampang gitu loh. Ya, tapi carinya ribet, diinstal semua. Lu ngapain? Ya, diinstal semua akhirnya apa? Kehapus semua. Karena kalau install di laptop kan harus di backup dulu datanya. Ya, karena untuk buang sampah itu simpel begini. Ya, dua cara aja. Nggak perlu harus install semua. Kalau diinstal semua memang semua sampah-sampah terhapus. Ya, tapi ya datanya ikut terhapus, bersih laptopnya sekarang, bersih. Ya, atau isi sini teks baru. Ya, kalau udah begitu kan harus install ulang lagi dari nol lagi, waduh, ya. Nah, banyak orang-orang seperti ini. Ya,
Bahkan ada juga suami istri, sudah dikasih Tuhan, ya berapa minggu ini sudah dikasih Tuhan, ya terus konseling dengan kami, ya, yang istri dengan istri saya, suaminya dengan saya, ya. Juga demikian anak-anak, keluarga muda juga, ya, keluarga muda, si muda, ya, ketika berkonseling, ya, kira-kira ada ide apa Pak, ada solusi apa? Ya begitu saudara. Kita kasih ide, kita asal kasih solusi malah bulat. Sing bingung siapa saudara? Saya sama istri saya ini jadi itu ya. Lah bingung saudara dikasih Tuhan. Ya, kita kasih sing simple. Kita ini membawa mereka semua ini, ayo sing simple begini loh. Contoh yang paling gampang gitu saudara ya. Ya, namanya kalau orang berumah tangga, masalah itu mesti nggak ada, nggak mungkin ya, mesti ada. Nah, bayangin pertanyaannya, gimana Pak cara saya berkeluarga rumah tangga ini selanjutnya terus nggak ada masalah, saya sudah bosan dengan masalah. Baik, Bapak aja ketawa langsung. Apalagi ketika saya menghadapi mereka berdua itu. Pinginnya hidup tanpa lama-lama saya juga kepikir gitu loh. Ada sih sebetulnya, ada hidup tanpa masalah, pindah ke dunia lain, ya. Atau kalau enggak langsung ngomong, siapa? Ya. Nah, Bapak dikasih Tuhan. Nah, demikianlah. Jadi, saudara dikasih Tuhan tentang hari esok kita enggak tahu. Yang kita tahu hari ini saudara dikasih Tuhan, ayo kita terus bersekutu dengan Tuhan. Ya, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, nah, apa yang kita tidak tahu hari esok, bahkan secara akal pikiran kita tidak tahu pasti besoknya akan terjadi apa. Ya, bahkan anak-anak sekolah sekarang aja yang mau lulusan saya tanya, ya toh, saya tanya, mau kemana? Bingung Pak, padahal saya lulusan. Mau ambil jurusan apa? Wah, kayak Pak jurusan ini. Ya, Solo, Jogja, Jakarta, mana gitu, kayak gitu. Tidak apa-apa sih bingung, itu biasa. Saya juga bingung menentukan mau SMA apa semean. Ya, kalau SMA dulu banyak tawuran, nggak seneng saya. Nek semean nggak ada tawurannya. Kenapa? Karena saat kelas cowoknya 4-5 tuh, jarang tawuran tuh. Ya. Nah, tetapi bukan soal itu, pertimbangannya adalah bagaimana saudara. Makanya saya sampaikan kepada anak-anak remaja yang mau lulusan, pemuda-pemuda yang mau masuk kuliah, ayo engkau bersekutu dengan Tuhan. Yang menentukan hidupmu, yang menentukan langkah selanjutnya bukan akal pikiran kita, tetapi Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang sudah menentukan langkah-langkah hidup kita, ketika kita ada di satu tempat yang Tuhan sudah tetapkan, ya kita jalaninya enak, betul. Ya, kita jalaninya enak, kita melewati proses juga enak. Nah ini pentingnya sudah dikasih Tuhan, bahwa kita mulai mempersiapkan, boleh kita khususnya para orang tua mempersiapkan masa depan buat anak-anak. Coba kalau para orang tua termasuk saya dengan saya sebagai orang tua yang punya anak, tentu kalau kita mau mempersiapkan masa depan itu apa yang kita persiapkan? Pendidikan yang terbaik, betul? Ya toh, mikirno nanti kuliah yang terbaik. Betul? Setelah pendidikan, apalagi yang dipersiapkan untuk masa depan anak-anak. Nek iso uripe aja soro seperti saya. Hidup anak-anakku lebih baik. Ya, para orang tua mulai bikin program, bikin planning buat masa depan anak-anaknya. Salah enggak, saudaraku? Enggak salah. Memang itu kewajiban orang tua. Karena dipercaya anak, dipercaya jiwa. Tetapi sudah dikasih Tuhan. Saudara dan saya hari ini boleh merencanakan, tapi setiap perencanaanmu, setiap planningmu, ayo kita utarakan, kita konsultasikan dengan Tuhan. Karena setiap terjadi dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup ini bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepandaianmu, tapi Tuhan turut bekerja. Oh iya, ada
ini ya mungkin Bapak Ibu pernah banyak tahu, banyak orang tua sudah setting. Jadi dokter ya, kuliah kedokteran. Ada itu sudah kuliah dokter lulus, dia ambil disuruh ambil spesialis apa? Spesialis gigi, dokter gigi. Sudah lulus. Sekarang dia di Jakarta, jadi marketing. Titelnya dokter. Nah, baik sudah kasih Tuhan. Dan saya tanya, enjoy, jalani enjoy, tapi kemudian di sana jadi marketing. Bukan berarti tidak sukses. Ya, jadi dia jadi marketing eksekutif. Sukses. Nah, oleh sebab itu saya kasih Tuhan, kita yang tidak tahu hari esok, ayo kita bersekutu dengan Tuhan. Percaya bahwa di dalam Tuhan, ya, bukan hanya para orang tua yang memplanning masa depan buat anak-anak, tapi Tuhan juga sudah merancangkan masa depan yang pasti buat kita. Amin. Oleh sebab itu saudara dan saya mulai turut bekerja sama. Ayo bekerja sama dengan Tuhan. Lewat apa? Bersekutu dengan Tuhan. Ya, tiap hari kita berdoa, tiap hari kita konsultasi sama Tuhan. Tiap hari kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Ya, coba Amsal 23 ayat 18. Ya. Amsal 23 ayat 18. Ya, dikatakan sebab masa depan itu pasti ada dan harapanmu tidak akan musnah. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam Tuhan itu semua ada kepastian. Masa depan kita pasti, bukan seperti orang zaman dulu mengatakan apa? Madesu. Tahu saudara, madesu. Ya, masa depan suram, enggak ada itu saudara. Ya. Ketika kita betul-betul di dalam Tuhan dan kita memiliki persekutuan, hubungan dengan Tuhan yang erat, nggak ada istilah madesu. Ketika engkau mulai bersekutu dengan Tuhan, hari-hari hidupmu, ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, orang yang bersekutu dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan tuntunan Tuhan. Keputusannya bukan keputusan sakar pedili. Ya, cara berpikirnya bukan cara berpikir semau sendiri. Semua berdasarkan tuntunan Tuhan. Ini benar ya. Dan hari-hari ini diperlukan kondisi seperti ini buat kita semua. Supaya Pak Saudara dan saya tidak gegabah hari ini. Ya, manusia ini senang-senangannya gerusa-gerusu, betul enggak? Betul enggak? Siapa sih ngalami gerusa-gerusu? Sering gerusa-gerusu? Ini angkat tangan ini pernah sudah dikasih Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu tidak pernah puji Tuhan, puji Tuhan. Apalagi kalau sudah panik gitu ya, mentok itu, ya semua ditabrakin. Ya, terus tidak bisa bedakan mana haram mana halal. Betul? Nah, tetapi ketika engkau dengan tuntunan Tuhan, ya, Tuhan akan senantiasa tuntun kita ke dalam kebenarannya. Sehingga apa? Kebenaran yang ada dalam setiap langkah hidup kita itu membawa kita kepada kepastian. Dan kepastian itu ada di dalam Yesus, ada di dalam Tuhan. Dia yang menentukan. Ya, ayo kita baca Yesaya 55 ayat 8, ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya, dikatakan demikian, sebab rancanganku bukanlah dan jalanmu bukanlah. Ya, artinya itu ketika di titik terakhir bahwa apa yang kita planningkan tidak terjadi, kita tidak boleh sakit hati, kita tidak boleh frustasi, kita tidak boleh kecewa. Ini sebetulnya karena rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Terus kemudian firman Yahweh kata apa? Sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Begitu juga rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Jadi apa yang Tuhan sudah rancangkan ini memang berbeda jauh dengan apa yang kita rancangkan. Katakan lebih tinggi, jauhnya beda. Oleh sebab itu supaya tidak ada selisih beda yang jauh, makanya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ya, kita dibuat ngerti apa maunya Tuhan dalam hidup ini. Jadi jangan makso, ya.
Ayo kita semua para orang tua termasuk saya dengan istri saya juga punya keluarga. Sudah dikasih Tuhan hari-hari ini. Ayo pererat, makin terus perkuat, maksud saya perkuat. Kita persekutu dengan Tuhan. Ya, sudah ini tidak ada ide lagi, ini tidak ada tips lagi selain kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, justru Tuhan akan melimpahkan banyak cara, banyak ide, banyak tips-tips bagaimana kita mempersiapkan masa depan buat anak-anak. Ya, karena saudara kasih Tuhan yang menentukan masa depan bukan kita para orang, tapi Tuhan. Tuhan punya acara tersendiri buat anak-anak. Amin. Jadi kita nggak tahu saudaraku ya, sama nih anak kita ini katanya gelebosi, tahu-tahu dia jadi pemimpin besar, saudara. Halo, amin. Oh iya. Saya tuh karena berpikir dengan istri saya, saudaraku ya. Ya, saya tuh anak saya mulai 2 tahun sampai SD, SMP, ya SMA, SMP, SD lah, ya sampai SD tuh anak ini tenang gitu saja ya kan, tapi SMA mulai ketok dablek gitu. Aneh enggak di SMA dablek itu? Halo iya, nggak tahu ngalami SMA itu dablek ya wis gitu aku. Tapi sementara meskipun banyak orang ngomong wajar, tapi kita tetap memantau ya, kita tetap membimbing mereka. Ya toh, kadang banyak orang tua wis gak kuat aku wis. Terserah karepmu jadi apa. Ya. Kuliah mulai. Wah. Dulu waktu kecil, nah ini saya sering sharing dengan saya. Iya, Mayo. Dulu saya cilik iso digowo ngalor ngidul. Saiki wis begitu wis kuliah. Gimana saudara? Angel, bukan angel. Ya memang anak sudah mulai dewasa, dia mulai punya dunianya sendiri. Tapi tetap kami, ayo kita selalu ajak family time. Ya bukan berarti kalau sudah begitu dibiarkan, enggak. Ya kita harus punya momen bersama apa? Karena memang nanti tiba saatnya memang nanti anak-anak pasti akan meninggalkan kita semua, betul? Makasih ya bisa tahu itu. Makanya sekarang punya anak kecil, kalau punya anak kecil sekarang, Pak Wisnu, Bu Aning, nikmati masa kita ini. Ya masih megel nih, nikmati. Nanti kalau sudah dewasa, wis selesai, saudara. Ya, nah karena kita ngalami, saudara. Ya Bapak Ibu yang sudah anaknya gede ngalami, itu masa kecil bagaimana. Nah, saudara dikasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik. Yang dimaksud keberbedaan dikatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Artinya bahwa Tuhan punya rancangan yang terlebih baik buat anak-anak kita. Boleh Bapak Ibu merancangkan, mempersiapkan mereka semua. Ya. Nah oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan, kita lihat dulu ya Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas artinya apa? Tuhan tahu merancangkan sesuatu dalam kehidupan masing-masing orang dalam ruangan ini. Ya. Dikatakan firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan ya dan pengharapan. Nah firman Tuhan katakan bahwa rancangan yang Tuhan rancangkan atas atau dalam hidup kita semua anak-anaknya bukan rancangan kecelakaan, itu nomor 1. Ini sudah mirip ya, sama bahwa kita para orang tua ada yang memplanning supaya anaknya jadi penjahat, betul? Kalau jadi penjahit masih oke. Ya. Nggak ada yang anak-anak orang tua memplanning anaknya untuk menjadi pribadi yang buruk, tidak ada. Ya, demikian juga Bapak kita di surga telah merancangkan rancangan damai sejahtera. Bahkan rancangan damai sejahtera memberikan atau membawa kita kepada masa depan dan pengharapan.
Ya, artinya Bapak pun, Tuhan pun ingin kita ini punya masa depan yang baik. Amin. Punya masa depan yang lebih baik. Ya. Nah, saudara pun dikasih Tuhan, pahami ini. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mengalami diteguhkan ayat seperti ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan punya rancangan yang terbaik, sekalipun hari ini nampaknya, ya rancangan yang terbaik dari Tuhan itu definisinya, nilainya tidak sama dengan rancangan yang kita bayangkan. Ya, rancangan yang terbaik dari Tuhan itu mesti definisinya, ada orang definisinya begini loh. Rancangan yang terbaik itu apa? Oh, sukses. Sukses itu apa? Oh, berhasil. Berhasil itu apa? Ya, oh punya materi banyak, punya harta benda banyak. Bukan itu, saudara. Bahkan hari ini banyak orang tua sudah mempersiapkan masa depan anak-anak dengan harta benda. Betul? Ya toh, warisan mulai ditoto, di planning. Oh, yang ini untuk si A, yang ini untuk si B, yang ini untuk si C. Betul? Jadi ya tidak salah. Memang itu fakta yang terjadi seperti itu. Ya, tetapi yang terpenting hari ini sudah dikasih Tuhan. Ya, untuk sama-sama kita membawa anak-anak kita kepada masa depan yang penuh pengharapan seperti yang Tuhan rancangkan. Ya, Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan, kita anak-anaknya kehilangan nilai-nilai rohani. Kita boleh merancangkan masa depan secara jasmani. Mungkin secara jasmani itu begitu detail. Semua yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik buat anak kita. Ya, tapi kita juga belajar. Kita para orang tua dan kita semua anak-anak Tuhan, pemuda remaja yang juga membayangkan masa depanku nanti begini. Ingat, masa depan secara rohani juga kita perlu pikirkan. Iya. Sudah pun dikasih Tuhan. Kami pernah bertemu bagaimana anak-anak ini pintar, seorang anak ini pintar sekali. Ya, secara akademik pintar. Tetapi secara IQ sombongnya setengah mati. Ya, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan kita semua. Kita boleh mempersiapkan masa depan buat anak-anak, tapi yang terpenting, saudara, ya, nilai-nilai rohani ada dalam kehidupan anak-anak. Bagaimana kita mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan. Bagaimana kita mengajar anak-anak untuk hormat kepada orang tua. Ini nilai-nilai yang penting di hadapan Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan tidak hanya berhasil sukses secara duniawi, secara jasmani, tetapi secara rohani mereka juga sukses. Ya. Oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan ketika kita memiliki anak-anak secara jasmani hari ini. Oh, senang, saudara. Dan sebagai orang tua punya harapan besar sama anak, betul? Betul? Salah. Taruh harapanmu sama Tuhan. Sehingga anak-anak nanti ini betul-betul sukses, mengalami keberhasilan dari Tuhan, dan hidup mereka tetap punya rasa takut akan Tuhan. Ini penting. Ya. Dan biar anak-anak ini mengalami kedewasaan secara rohani, mereka juga bertumbuh secara rohani. Pernah gak kita pikirkan anak-anak dalam sisi rohaninya? Apa harus dijuju perkara jasmani, dijuju materi? Itu cukup. Ayo, sudah dikasih Tuhan. Firman Tuhan, ya, katakan rancangan Tuhan itu bukan hanya perkara jasmani, tapi Tuhan merancangkan sesuatu yang rohani. Nanti kita lihat selanjutnya, sudah dikasih Tuhan. Ya, persekutuanmu dengan Tuhan ini menentukan, sangat menentukan sekali. Ya, contohnya banyak. Contoh yang saya ambil contoh Yusuf saja. Yusuf itu mulai kecil ini hidupnya bukan soron, enggak. Memang dia disayang, ya, sebagai pengembala domba. Tapi setelah itu merasa karena ada iri hati dalam keluarga, dalam kehidupan saudara-saudaranya, iri dengan Yusuf. Yusuf dianiaya.
13 tahun Yusuf mengalami masalah. Pilihan. Saya tidak tahu apa yang diajarkan ayahnya kepada Yusuf. Sehingga Yusuf itu sampai dia sukses, sampai dia menjadi petinggi di Mesir, dia tetap menjadi orang yang rendah hati, menghormati keluarga. Dia tunjukkan ketika Yusuf sukses, dia rangkul saudara-saudaranya. Padahal itu saudara-saudaranya dia yang membuat dia menderita. Dia rangkul. Ini kasih Tuhan. Kita sama-sama bayangkan, bukan bayangkan, kita sama-sama ayo bawa anak-anak kita mempersiapkan masa depan mereka, untuk mereka punya kehidupan rohani yang sehat. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, itu yang pertama, saudaraku ya. Yang berikutnya, yang kedua, persekutuan kita dengan Tuhan mempersiapkan akhir kehidupan kita. Saya ulangi lagi, persekutuan kita dengan Tuhan mempersiapkan kita closing dalam hidup ini. Siap closing enggak, saudara? Siap close eyes. Tutup mata, saudara. Mempersiapkan kita tutup mata. Ya, kenapa? Banyak anak Tuhan, banyak orang percaya hari ini takut mati, saudara. Apalagi dengan COVID. Waduh, saudara ya, banyak orang takut mati. Saya berkata gini bukan nantang, bukan sombong, saudara. Justru orang yang bersekutu dengan Tuhan, ya, dia tahu bahwa tempatnya memang bukan di sini. Tempat kita adalah bersama Yesus di surga, betul? Iya. Neraka diciptakan bukan untuk kita. Ya, firman Tuhan katakan neraka itu diciptakan untuk siapa? Iblis dan ante-antenya. Saudara bukan iblis. Saudara dan saya bukan ante-antenya iblis, betul? Tapi saudara saya adalah anak Tuhan. Ya, oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan, ayo persekutuan kita yang mempersiapkan kita untuk mengakhiri hidup ini bersama Tuhan. Yuk kita baca Roma 14 ayat 8 dulu ya. Roma 14 ayat 8 loncat ya. Karena jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Jadi di antara kita, ayo jangan takut mati, saudara. Ya, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena begitu kita merem di bumi, kita melek bersama Yesus. Ya. Jadi kita punya akhir kehidupan yang lebih baik. Ya, oleh sebab itu yang tidak siap itu sebetulnya mental kita, yang tidak siap itu jiwa kita. Kalau imani ngomongnya amin, tapi gini sih gak amin, betul? Nah sekali lagi, persekutuan kita dengan Tuhan mempersiapkan kita closing, kita mengakhiri hidup ini bersama Tuhan. Ya, yang berikutnya, ya persekutuan kita dengan Tuhan membawa kita kepada kekekalan. Artinya Mas, kita siap dalam kekekalan. Kita bukan kekal di neraka. Neraka itu kekal, saudara ya. Tetapi kita dibawa kekekalan di mana? Di surga bersama Yesus. Oh iya. Segala sesuatu dipersiapkan, saudara. Bukan hanya saat kita pergi, ya. Kita mau pergi kemana naik kereta api, naik bus dipersiapkan semuanya. Tetapi perkara rohani juga kita perlu persiapkan. Ya, sebab itu persiapannya Pak, ayo perkuat, tingkatkan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ya. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, firman Tuhan katakan, ayo kita jangan menjauhkan diri, ya. Bahasa lain diterjemahkan, jangan kita menjadi lemah hari-hari ini. Ayo kita semakin kuat di dalam Tuhan, ya, dalam pertemuan ibadah, dalam hal-hal rohani. Ayo kita semakin giat melakukannya, karena kita mempersiapkan hari Tuhan.
Ya, ada firman Tuhan mengatakan bahwa hari Tuhan itu, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa kalimat ini disampaikan? Bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kenapa? Nah ya, kenapa seperti itu? Itu firman Tuhan itu berkata disampaikan kepada orang-orang yang tidak siap. Jadi kalau kedatangan seperti pencuri itu pasti kedatangan yang tiba-tiba itu membuat orang itu apa? Kalau tidak siap itu bagaimana? Betul kan? Wah, ini apa? Tetapi saudara ketika bersekutu dengan Tuhan, hubunganmu kuat dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu bukan seperti pencuri yang menakutkan, yang membuat orang panik. Tapi kedatangan Tuhan itu menjadi kerinduan. Aduh Tuhan, aku rindu. Begitu Tuhan datang, wah haleluya. Ya, seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ya, bagi 5 gadis bodoh, kedatangan Tuhan, kedatangan mempelai seperti pencuri, saudara. Begitu datang, wah, saya enak turun, datang diomong, datang mempelainya. Yang bodoh gimana? Oh iya gelak kapan? Jangan orang iso. Tiga aku dewe kepres. Ada yang menafsirkan, wah sing bijaksana, katanya bijaksana tapi pelit, katanya kan harus mengasihi. Beda saudara. Ya, karena ini keputusan penting saudara. Keputusan itu tidak bisa urunan saudara. Ya, keputusan ini A, B, C, D belum pernah dari situ, jadi tidak bisa. Kita dengan Tuhan punya urusan pribadi. Kalau kau betul-betul dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya kau harus persiapkan diri. Rencana Tuhan sudah jelas kok. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku nanti akan datang kembali. Urusannya jelas kok saudara. Kalau sudah Tuhan ngomong seperti itu, saudara dan saya kapanpun harus siap sedia. Ya, dan kita nyantai-nyantai hari ini. Ya toh? Jangan kita terlena dengan keadaan dunia ini. Siap-siap kok. Ya, BMKG tidak pernah ngabarin kok. Pak, Bu, diumumkan ya minggu depan ada gempa gitu. Ada? Nggak ada. Antara gempa dan BMKG duluan mana? Duluan gempanya. Itu loh. Ya, jadi juga sama Tuhan dengan Tuhan. Ya, justru bersekutu dengan Tuhan. Ayo mempersiapkan kita. Bapak Ibu saya juga terus sampaikan kepada anak-anak. Ya, ayo siap, ayo terus berdoa. Ayo perkuat doa pribadi. Perkuat persekutuanmu dengan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini akhir dari sharing tentang 1 Korintus 1 ayat 9 saudaraku. Ya, persekutuan kita dengan Tuhan memperlengkapi kita hidup di muka bumi ini dengan berbagai hal, sehingga kita tak kekurangan satu apapun, sehingga kita tidak menjadi lemah di bumi ini. Dan persekutuan kita dengan Tuhan mempersiapkan kita hari esok, masa depan ini, yang kita tidak tahu. Persekutuan kita dengan Tuhan juga mempersiapkan kita kepada kekekalan. Ya, jangan sampai saudara dan saya gagal dalam kehidupan ini, karena Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan.